Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H akan menjelaskan mengenai latihan soal CH22, P22.1, P22.2, dan P22.3. Sebelumnya, di sini perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nelly Farlina dengan NPM akhir 296, yang kedua M. Safin Antakusuma dengan NPM akhir 298, kemudian yang ketiga Nabila Fatharani Putri dengan NPM akhir 313, kemudian yang keempat Baintia Najwa dengan NPM akhir 319. Selanjutnya saya akan menjawab soal P22.1a. Nilai peralatan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Nilai peralatan sebesar 85.000 dan nilai residunya sebesar 5.000, dan 85.000 ini dikurangi dengan 5.000 dibagi dengan 10 hasilnya 8.000. Itu merupakan penyusutan per tahun. Di tahun 2019 itu 8.000, di tahun 2020 8.000, dan di tahun 2021 8.000. Jadi total penyusutan yang terjadi sebesar 24.000. Nilai peralatan 2022 sebesar 61.000, umur manfaatnya 4, nilai residunya 3.000. Untuk mencari nilai penyusutan peralatan dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan umur manfaat, jadi 61.000 dikurangi dengan 3.000 dibagi dengan 4, hasilnya 4.500. Itu merupakan beban penyusutan peralatan sebesar 4.500 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 4.500. Selanjutnya di bagian kedua, the cost of building itu sebesar $300 dan dikurangi depreciation di tahun 2022 dan 2020 sebesar $60.000 dan 2021 sebesar $48, dan book value di 1 Januari 2022 dengan jumlah $192.000 dan residu value dengan $30.000, depreciable cost dengan $162.000, depreciation di 2022 dan $162.000 itu dikali 8 tahun sama dengan $20,250, dan depresiasi di 2022 adalah $162.000 dibagi 8 tahun yang hasilnya $20,250, dan depreciation expense dengan jumlah $20,250, dan accumulated depreciation building dengan jumlah $20,250. Selanjutnya yang ketiga yaitu depreciation record di 2020 sebesar $7.500, itu didapatkan dari $120.000 dibagi 8 tahun dikali 6/12. Sedangkan depreciation that sold be record in 2020 sebesar $6.500 didapatkan dari 120.000 dikurangi 16.000 dibagi 8 dikali 6/12, dan depreciation record in 2021 dengan jumlah $15.000 didapatkan dari 120.000 dibagi 8 tahun. Depreciation that sold be record in 2021 itu sejumlah $13.000 didapatkan dari 120.000 dikurangi 16.000. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab untuk Latsol P221 yang instruksi B. Nah, jadi pada instruksi B, tampilkan laba bersih komparatif untuk tahun 2021 dan 2022. Laba sebelum biaya penyusutan adalah 300.000 pada tahun 2022 dan 310.000 pada tahun 2021. Abaikan pajak. Nah, kemudian di sini untuk mencari laba bersih yaitu income before depreciation
depreciation expense dikurangi dengan depreciation expense. Nah, dihasilkan di sini beban depresiasi pada pendapatan besi 2021 lebih tinggi karena metode double declining digunakan untuk bangunan sementara revisi peralatan belum ditetapkan. Hal ini menyebabkan pendapatan bersih yang lebih rendah. Pendapatan bersih pada 2022 beban depresiasi lebih rendah karena perubahan metode ke straight line untuk bangunan dan revisi estimasi umur serta nilai residu untuk peralatan. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya akan menjawab untuk Latsol P22.2 pada poin A, yaitu jelaskan bagaimana setiap perubahan atau koreksi ini harus ditangani dalam catatan akuntansi. Abaikan pertimbangan pajak penghasilan. Nah, di sini yaitu yang pertama, perubahan estimasi beban piutang tak tertagih. Jadi, ditangani secara prospektif hanya mempengaruhi periode 2020 dan seterusnya, tidak ada penyesuaian laporan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu perubahan metode inventaris average cost ke FIFO ditangani secara retrospektif. Laporan 2019 hingga 2021 harus disesuaikan untuk mencerminkan perubahan. Kemudian yang ketiga, overstatement persediaan pada 2021 dikoreksi secara retrospektif. Laporan 2021 harus menurunkan nilai persediaan dan laba bersih sebesar 14.000. Nah, kemudian yang keempat, penyelesaian sengketa pajak 2019 dikoreksi secara retrospektif. Laba bersih 2019 ditingkatkan sebesar 10.000. Selanjutnya kita akan membahas jawaban dari soal P22.2 bagian B, di mana laporan keuangan perbandingan untuk tahun 2019 hingga tahun 2022 adalah yang pertama yaitu tahun 2019, di mana laba bersih belum disesuaikan senilai 140.000 dikurangi dengan penyesuaian biaya piutang tak tertagih senilai 10.000 ditambah dengan penyesuaian persediaan FIFO senilai 15.000 sehingga laba bersih disesuaikan senilai 145.000. Selanjutnya yaitu tahun 2020, di mana laba bersih belum disesuaikan senilai 160.000 ditambah dengan penyesuaian persediaan FIFO senilai 5.000 sehingga laba bersih disesuaikan senilai 165.000. Selanjutnya yaitu tahun 2021, di mana laba bersih belum disesuaikan senilai 205.000 ditambah dengan penyesuaian persediaan FIFO senilai 10.000 dikurangi dengan kelebihan persediaan senilai 14.000 sehingga laba bersih disesuaikan senilai 201.000. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahun 2022, di mana laba bersih belum disesuaikan senilai 276.000 dikurangi dengan penyesuaian persediaan FIFO senilai 16.000 ditambah dengan kelebihan persediaan senilai 14.000 sehingga laba bersih disesuaikan senilai 274.000. Koreksi komisi penjualan yang belum dicatat. Retained earning sebesar 3.500.000, sales commission payable 3.500.000, sales commission expense 2.500.000, sales commission payable 2.500.000. Koreksi kesalahan inventaris. Retained earnings 35 juta, inventory 35 juta. COGS 6.700.000, inventory 6.700.000. Perubahan metode penyusutan. Accumulated depreciation 6 juta, retained earnings 6 juta. Construction revenue 45 juta, retained earnings 27 juta, deferred tax liability 15 juta.